Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tapi selamat lingkungan latte, salam sujud karindeng melimpang. Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan SK yang kita terima dari Direktur, bahwa kita hari ini untuk menguji tesis atas nama Madi Pustika Yasa. Apakah Madi Pustika Yasa sehat? Sekarang sehat, Pak. Siap? Siap, Pak. Oke. Kalau sehat dan siap dan kita semua sehat, Bapak Ibu, atas Asung Kertawarno Gayuang Widi Ranjing Atala Langit, ujian tesis atas nama Madi Pustika Yasa kita nyatakan untuk dibuka. Bapak Ibu, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Madi, bahwa hari ini sesuai SK yang ada Anda untuk diuji. Sebelum mendapatkan saran, masukan, tanggapan, dan mungkin pertanyaan sebuah ujian, kami persilakan untuk berdoa sejenak, mungkin jika dibutuhkan sebelum menyampaikan materinya atau poin-poin penting dalam tesis. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Madi. Selanjutnya kami persilahkan secara poin singkat, padat, tapi dapat kita pahami bersama substansi, isi pertemuan yang bisa Anda peroleh, kamu lakukan dalam penelitian. Waktunya 10-15 menit. Kami persilahkan. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Tabi selamat lingkungan latai, salam sawujud karindeng malempang. Yang terhormat Bapak Dr. Mujiono, SAG MAG sebagai Ketua Tim Penguji. Yang saya hormati Bapak Derson, SAG MAG. Dan yang saya hormati Bapak Dr. IGD Darman Gunawan, SH FPDH. Yang saya hormati Bapak Dr. Inyuman Sidiastawa, SAG MA sebagai pembimbing satu saya. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Dr. Evantia Aristulita LCGI SS MSI sebagai pembimbing dua saya. Izinkan pada kesempatan kali ini atas Asung Kerta Waru Nugraha Ide Sang Yang Widiwasa, saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dalam bentuk tesis. Saya mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu. Baik, mohon izin apakah slide saya sudah bisa terlihat? Terima kasih. Judul tesis yang saya ambil yaitu model pembelajaran sistem daring selama pandemi COVID-19 pada Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, perspektif pendidikan Hindu. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah kita melihat bahwa fakta sosial pandemi yang terjadi hingga saat ini itu banyak merubah tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pola pendidikan juga berubah seperti itu. Dari pola pendidikan yang perubahan yang terjadi di Indonesia telah banyak penelitian-penelitian terkait dengan pandemi, terutama adalah pembelajaran. Namun dari penelitian-penelitian yang ada, saya melihat di situ belum ada studi terdahulu tersebut belum menggambarkan apa yang terjadi di IHNTP Palangkaraya. Oleh karena itu, maka dari fenomena ini saya merumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana proses
implikasi dan bagaimana upaya peningkatan pembelajaran sistem daring selama pandemi di IAHNTP Palangkaraya dengan tujuannya adalah bagaimana saya bisa mengkaji, menganalisis, dan mendeskripsikan proses pembelajaran, implikasi pembelajaran, dan upaya peningkatan pembelajaran sistem daring selama pandemi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis tentu dapat meningkatkan wawasan di bidang teknologi pembelajaran, khususnya di pendidikan Hindu, bisa menambah wawasan atau pengetahuan, bisa menjadi referensi barangkali ke depannya. Kemudian kontribusi praktisnya tentu bagi mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan motivasi kuliah, bagaimana cara belajar dalam sistem daring. Kemudian bagi dosen tentu bagaimana mengembangkan metode pembelajaran untuk sistem daring. Kemudian bagi lembaga mungkin jadi sebuah referensi atau bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan pembelajaran daring. Sedangkan bagi masyarakat mungkin untuk mengetahui dan memahami bagaimana model pembelajaran sistem daring yang terjadi terutama di IAHNTP Palangkaraya. Adapun kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian dari Slovik. Ini adalah transisi pembelajaran konvensional ke pembelajaran daring. Kemudian penelitiannya Saudullah itu terkait dengan ketersediaan bagaimana perangkat, terus apa yang terjadi pada mahasiswa dengan pembelajaran ini. Kemudian dari Pratiwi juga terkait dengan pembelajaran daring, bagaimana infrastruktur, bagaimana biaya dalam pembelajaran tersebut. Kemudian penelitian Widianto, Dr. Putu Widianto ini saya tertarik dengan pembelajaran SCL atau Student Centered Learning, gitu. Bagaimana diterapkan dalam pembelajaran sistem daring. Kemudian tulisan Bapak Dr. Hilman Sidiastawa juga saya menggunakan dalam kajian pustaka ini untuk melihat dari perspektif Hindu, yaitu dosen dan mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah penelitian Bapak Dr. Riwayat Katya. Di sini saya melihat ada bahwa pembelajaran itu tidak terbatas hanya ranah tiga ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor maupun afektif, tapi di situ ada perlu suatu bimbingan. Apakah itu dilakukan di pembelajaran daring? Gitu. Kemudian konsep di sini ada untuk agar penelitian ini lebih fokus, saya memilih model pembelajaran sistem daring, kemudian pandemi itu apa, kemudian dosen dan mahasiswa itu seperti apa. Di sini sudah saya jelaskan bahwa dosen dan mahasiswa adalah dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Ini berdasarkan undang-undang. Kemudian demikian juga mahasiswa itu adalah individu yang sedang menuntut ilmu dan mengikuti proses pembelajaran sistem daring, khususnya di IAHNTP Palangkaraya selama pandemi. Nah, dan perspektif pendidikan Hindu ini bertujuan untuk melukiskan atau melihat dari sudut pandang pendidikan Hindu, karena di IAHNTP ini secara umum adalah pendidikan Hindu. Nah, di sini teori yang digunakan untuk melihat permasalahan yang telah diungkapkan tadi, yaitu menggunakan teori fenomenologi. Nah, teori fenomenologi ini untuk melihat ketiga permasalahan, bagaimana proses, bagaimana fenomena, implikasi pembelajaran, dan bagaimana peningkatan pembelajaran sistem daring. Sedangkan teori proses pembelajaran difokuskan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran
yang terjadi di IANTP Palangkaraya. Jadi terlihat di sini adalah model penelitiannya seperti ini. Kemudian metode penelitian di sini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan penalaran induktif dan pendekatan emik. Nah, lokasi penelitian dipilih adalah IANTP Palangkaraya karena IANTP Palangkaraya terdampak atau mengalami proses atau perubahan proses pembelajaran dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran daring. Kemudian data-data yang diperoleh dari hasil observasi maupun wawancara, kemudian dokumentasi itu diolah, direduksi, kemudian setelah direduksi data yang diperoleh disajikan, kemudian setelah disajikan hasil yang disajikan tersebut ditarik sebuah kesimpulan. Dengan teknik penyajian analisis data, yaitu dengan cara naratif, kemudian dibubuhi gambar sesuai dengan kaidah KBBI dan tentunya pedoman penulisan tesis yang disediakan oleh program pasca sarjana. Baik, adapun hasil penelitian yang saya peroleh setelah beberapa bulan ini mengumpulkan data, baik itu dari observasi maupun dokumen dan tentunya hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat saya jelaskan secara umum bahwa saya menjelaskan deskripsi IANTP Palangkaraya, bahwa IANTP Palangkaraya itu memiliki 113 orang SDM yang terdiri dari 69 tenaga dosen, kemudian 44 orang tenaga administrasi, kemudian 15 orang dosen tenaga tetap non-PNS, dan 35 orang tenaga kontrak untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran di IANTP. Nah, dengan SDM yang dimiliki oleh IANTP Palangkaraya memiliki sebanyak 872 orang mahasiswa dengan dari 3 fakultas dan PPS. Kemudian untuk proses pembelajaran, dari data yang diperoleh itu ada beberapa bagian setelah di coding atau dipilah. Jadi dipilah berdasarkan bagaimana persiapan pembelajaran, bagaimana pelaksanaan pembelajaran, dan bagaimana evaluasi pembelajaran yang dilakukan di IANTP secara daring. Dari persiapan adalah dosen menyiapkan RPS sebagaimana RPS dalam tatap muka konvensional. Kemudian dosen membuat kontrak perkuliahan, dan kontrak perkuliahan ini akan didiskusikan pada pertemuan pertama oleh dosen untuk sebuah kesepakatan apa yang harus dipelajari pada satu semester tersebut. Kemudian materi dan bahan ajar. Dosen menyiapkan, yang menjadi menarik di sini adalah materi dan bahan ajar. Materi yang disiapkan oleh dosen di sini
sedikit berbeda dengan pembelajaran konvensional. Jadi untuk pembelajaran asinkronus, virtual kolaboratif asinkronus, dosen membuat materi lebih detail, lebih lengkap. Tujuannya adalah untuk mempermudahkan mahasiswa mempelajari materi tersebut. Kemudian di sini ada dosen menyiapkan metode, bagaimana dosen tersebut mengajar. Nah, hasil data yang diperoleh dan wawancara yang diperoleh bahwa metode yang digunakan berbasis mahasiswa, kemudian menggunakan RQA dan host. Mohon maaf, RQA itu adalah reading question and answer, artinya mahasiswa itu diberi suatu materi, kemudian dipelajari, kemudian membuat semacam pertanyaan, kemudian mahasiswa tersebut membuat jawaban. Nah, jadi masing-masing nanti setelah metode diskusi untuk pembelajaran virtual sinkronus, jadi metode diskusi di sana. Jadi masing-masing mahasiswa akan cross check jawaban temannya seperti itu. Sedangkan hostnya itu adalah bagaimana mengajak mahasiswa berpikir tingkat tinggi seperti itu. Jadi high order thinking skill. Sedangkan media pembelajaran di sini, media pembelajaran yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara dosen berkomunikasi dengan mahasiswa, yaitu menggunakan berbagai cara. Dengan kalau pembelajaran virtual sinkronus itu menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan menggunakan Jitsi Meet. Sedangkan untuk pembelajaran kolaboratif asynchronous learning-nya itu dosen menggunakan beberapa aplikasi seperti itu. Yang paling sederhana adalah menggunakan WhatsApp Group, kemudian menggunakan Google Classroom, dan didukung oleh e-kampus. Sedangkan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen adalah mencakup sikap, absensi, tugas, UTS, dan UAS. Nah, dari kelima aspek ini tertuang dalam aturan IAHAN TP Palangkaraya yang mengacu kepada KKNI. Seperti itu, dan dilaksanakan secara daring. Nah, pelaksanaannya penilaian sikap ini untuk sikap dosen melihat sikap tersebut dari, kalau pembelajarannya adalah sinkronus menggunakan Zoom, jadi dosen melihat bagaimana gerak-gerik mahasiswa dalam secara virtual. Kemudian untuk pembelajaran asinkronusnya, dosen melihat bagaimana ketepatan siswa dalam mengumpul tugas, seperti itu contohnya. Kemudian untuk tugas juga dibuat secara daring, bagaimana mahasiswa tersebut bisa membuat tugas-tugas, tetapi dosen lebih banyak membuat itu tugas secara analisis mandiri seperti itu. Kemudian UTS dan UAS juga ada yang menggunakan multiple choice, ada juga menggunakan analisis mandiri secara daring, ada yang menggunakan Google Form seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya dari pembelajaran yang telah dilaksanakan selama pandemi. Nah, ada beberapa implikasi yang terjadi terhadap dosen dan mahasiswa. Nah, implikasi positifnya adalah bagaimana dosen itu mengajar
tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya dosen itu bisa mengajar dari rumah, artinya tidak harus datang ke kantor seperti itu. Jadi itu yang dianggap positif oleh dosen. Kemudian misalnya ada kegiatan lain masih bisa dilaksanakan secara daring. Kemudian pembelajaran lebih terstruktur dan sistematis. Pembelajarannya ini yang dimaksudkan adalah bagaimana di dalam sistem sudah seperti di e-kampus, misalnya jam berapa pembelajaran itu dimulai, terus bagaimana proses penilaian, jadi sudah terstruktur. Itu yang dirasakan oleh dosen. Kemudian pengalaman di penggunaan teknologi pembelajaran dirasa meningkat karena dosen dalam pembelajaran sebelum pandemi itu terbiasa dengan pembelajaran konvensional, kemudian setelah pandemi mau tidak mau para dosen belajar bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana cara mengelola pembelajaran menggunakan teknologi seperti itu. Akan tetapi dari implikasi positif tentu ada yang kurang pas atau dirasa kurang oleh dosen selama pembelajaran daring ini. Tentu salah satunya adalah kesulitan berdiskusi dalam pembelajaran sistem daring. Ini terutama pada pembelajaran sinkronus. Nah, dosen itu mengatakan bahwa jika menggunakan Zoom meeting misalnya, interaksi antara mahasiswa dan dosen tidak dapat terjadi dengan baik. Gitu. Kemudian kesulitan membuat materi pembelajaran, khususnya materi pembelajaran yang berisi praktikum, misalnya statistik, praktek komputer seperti itu. Terkadang dosen membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat materi seperti itu. Kemudian kesulitan mengajar virtual sinkronus seperti yang saya sampaikan tadi. Dosen terkadang tidak dapat melihat secara utuh bagaimana gerak-gerik mahasiswa, terutama misalnya dalam melakukan penilaian seperti itu. Tidak sama seperti di dalam kelas seperti itu. Maksud saya di dalam kelas konvensional. Terus kemudian kesulitan dalam penilaian secara daring. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran virtual sinkronus. Nah, dosen khususnya ini yang paling penting adalah di penilaian sikap. Nah, sikap itu sangat sulit dinilai oleh dosen. Misalnya dalam penilaian otentik seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah implikasi mahasiswa dari hasil wawancara bahwa pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi meningkat. Mahasiswa bisa belajar bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana mahasiswa sudah bisa menggunakan Google Classroom, terus bagaimana mahasiswa untuk pembelajaran tertentu bisa mengedit sebuah video gitu. Jadi mereka sudah ada yang bisa membuat video dan diupload di media sosial seperti YouTube seperti itu. Kemudian waktu kuliah lebih fleksibel. Yang ini adalah untuk pembelajaran, utamanya pembelajaran asinkronus. Jadi mahasiswa bisa belajar kapan saja dan waktunya juga tidak sangat terbatas begitu. Kemudian bisa pembelajaran bisa sebagai pengganti kekurangan pertemuan perkuliahan, karena yang dirasakan oleh mahasiswa saat ini, jadi pertemuan itu selalu dapat dilakukan walaupun dosennya berhalangan hadir, baik secara virtual maupun non virtual seperti itu.
Kemudian dari data yang saya peroleh juga di sini mahasiswa juga merasakan implikasi negatif, yaitu motivasi belajar mahasiswa menurun. Ini diakibatkan karena bisa karena biaya atau situasi yang tidak mendukung di rumah masing-masing mahasiswa, bisa karena paket data yang tidak terpenuhi seperti itu. Kemudian capaian pembelajaran semester dirasa mahasiswa itu sulit untuk dicapai karena berkaitan dengan motivasi belajar mahasiswa menurun. Ini dianggap bahwa capaian pembelajaran semester itu sulit dicapai. Dari apa yang telah terjadi atau dalam proses pembelajaran maupun implikasi, upaya peningkatan pembelajaran sistem daring selama pandemi itu ada 3 bagian, yaitu upaya lembaga, upaya dosen, dan upaya mahasiswa. Dari upaya lembaga itu ada regulasi. Regulasi itu termasuk dengan instruksi rektor, bagaimana atau mempertegas surat edaran dari 4 menteri, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di masing-masing perguruan tinggi. Kemudian lembaga juga IHTP juga tengah berupaya memperbaiki jaringan internet untuk bagi dosen yang melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui kampus. Kemudian subsidi kuota, dan ini juga menurut unsur pimpinan di IHTP Palangkaraya bahwa mahasiswa dan dosen telah diberi subsidi kuota untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian upgrade Zoom meeting, ini lembaga telah mengupgrade Zoom meeting dan menyewa beberapa akun untuk menunjang kegiatan pembelajaran di IHTP Palangkaraya. Ini upgrade ini penting karena untuk yang free-nya, yang versi gratisnya hanya bisa digunakan 40 menit per akun. Kemudian ada pengembangan fitur e-kampus. Karena sebelum pandemi, belum ada fitur untuk pembelajaran semacam e-learning, untuk pembelajaran daring seperti yang sekarang. Kemudian upaya dosen yang dilakukan adalah memotivasi mahasiswa untuk tetap belajar walaupun dilaksanakan secara daring. Kemudian upaya yang dilakukan adalah meningkatkan perencanaan pembelajaran atau persiapan pembelajaran, seperti membuat tutorial, seperti membuat materi yang lebih spesifik, lebih detail, sehingga mudah dipahami mahasiswa. Kemudian di pelaksanaan pembelajarannya, dosen juga meningkatkan dengan menggunakan beberapa metode yang dianggap cocok, seperti yang telah saya sebutkan, seperti RQA dan HOS. Kemudian di evaluasi pembelajaran, karena memang untuk evaluasi pembelajaran secara daring dirasa sulit oleh dosen, terutama bagian penilaian sikap. Jadi dosen berupaya untuk meningkatkan evaluasi pembelajaran secara daring, seperti menggunakan NLP misalnya, melihat gestur mahasiswa itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian upaya mahasiswa, ini adalah data tambahan yang sebelumnya saya peroleh. Dari data yang telah diolah itu adalah mahasiswa berupaya untuk meningkatkan akses internet dan perangkat belajarnya. Jadi
Misalnya mahasiswa yang tidak mendapatkan akses internet, dia mencari lokasi yang dekat dengan atau ada terhubung dengan internet. Kemudian ketepatan waktu hadir di kelas dan pengumpulan tugas, mahasiswa berupaya sedapat mungkin bagaimana mengumpulkan tugas tepat waktu karena by sistem, kemudian bagaimana bisa hadir di kelas secara tepat waktu. Kemudian upaya lain yang dilakukan adalah meminjam buku di perpustakaan, mencari referensi secara daring, baik dari Google Scholar maupun referensi-referensi lain yang dianggap relevan dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian upaya selanjutnya adalah mengikuti seminar secara daring. Ini dianggap mahasiswa untuk menambah wawasan atau pengetahuan walaupun di luar apa yang telah dipelajari di kampus secara daring. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang menjadi pokok itu adalah materi pembelajaran dibuat oleh dosen itu secara dibuat lebih rinci dan lebih detail. Nah, kemudian dilaksanakan menggunakan beberapa perangkat atau aplikasi berupa Zoom Meeting, Google Meet, Jitsi Meet, dan untuk pembelajaran asinkronus yaitu menggunakan WA, Google Classroom dengan metode RKA, host, Student Centered Learning atau pembelajaran berbasis mahasiswa. Kemudian implikasi pembelajarannya yaitu waktu lebih fleksibel, kemudian pengetahuan baik dosen maupun mahasiswa tentunya meningkat. Di sini yang saya soroti adalah motivasi belajar mahasiswa terlihat menurun berdasarkan informasi yang diperoleh. Kemudian upaya peningkatan yang dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana untuk dosen, yaitu memotivasi mahasiswa agar tetap belajar. Kemudian untuk mahasiswa yang di sini adalah meningkatkan pengetahuan melalui seminar daring yang banyak dilakukan di Indonesia. Adapun beberapa simpulan yang telah saya sampaikan, tentu masih ada saran yang perlu disampaikan untuk mahasiswa. Tentunya perlu meningkatkan motivasi belajar dan melatih kedisiplinan dalam belajar. Dan bagi dosen, tentu perlu terus mengembangkan metode dan media pembelajaran daring agar lebih optimal dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian untuk lembaga itu perlu ada standar operasional prosedur yang bisa dipedomani oleh dosen dalam melaksanakan pembelajaran daring. Dan bagi mungkin masyarakat atau peneliti lain yang ingin membahas tentang pembelajaran daring khususnya di IAHAN-TP Palangkaraya untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, tentu mungkin peneliti selanjutnya dapat menambah informan lebih banyak atau menggunakan pendekatan lain agar apa yang telah ditemukan saat ini, yang telah saya sampaikan saat ini bisa lebih kuat untuk pelaksanaan pembelajaran daring yang ada saat ini. Baik, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ketua Penguji. Terima kasih. Terima kasih Made sudah memaparkan lebih dari 30 menit ya.
Memang kalau untuk singkat, padat, agak sulit. Yang tadi 30-an menit, ada 35. Oke, Bapak dan Ibu, para tim penguji, dan juga mahasiswa yang diuji. Saya yang pertama, sebagai penguji utama, saya mencermati draft tesis yang telah disusun. Ini jauh berbeda dari apa yang dulu di seminar hasil atau pratesis itu. Jadi secara sistematika tentu lebih terstruktur. Jadi mudah dipahami secara logika penalaran. Yang kedua juga apa yang disampaikan melalui PowerPoint tadi terperinci, tersusun, tersistem. Itulah yang namanya ilmiah, yang namanya penalaran. Jadi yang namanya ilmiah itu tidak bisa lepas dari penalaran yang baik. Jadi ada semacam peningkatan yang dilakukan untuk mencapai tesis ini yang lebih baik. Tetapi hal yang sempurna tentunya tidak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna selain Tuhan yang maha sempurna. Oke, selanjutnya saya berikan waktu kepada Pak Dirson, kepada Pak Dr. Dirson. Kami persilahkan untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun apa. Nanti saya agak di belakang aja. Kami persilahkan Pak Dr. Dirson. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Yes. Om Swastiastu. Abai selamat, lingun latai, salam sujud kalian lempang. Yang terhormat Ketua Tim Penguji, serta para tim dosen yang saya banggakan, mahasiswa Made Pustika Yasa yang saya banggakan. Anda sudah sukses pada hari ini ya dalam melaksanakan ujian tesis yang terakhirnya. Ya. Baik Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, tadi penguji utama telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pembuka dalam seminar ujian tesis pada hari ini. Ya, memang kalau saya lihat dalam tesis Made ya hampir sudah 100% itu sudah bagus sekali penataannya, termasuk bahasa-bahasa ilmiahnya. Ya, meskipun kita tahu ya memang ada yang namanya manusia itu punya kekurangan, itu ada terselip, ketinggalan dan sebagainya. Itu hal yang wajar seperti itu, tapi itu adalah untuk kemajuan ke depannya itu seperti itu. Saya ingin penjelasan aja dari Made terkait dengan hasil penelitiannya Made. Ya, saya ingin penjelasan dari Made setelah Made ini melakukan sebuah penelitian, ya, setelah menyusun secara gamblang, secara ringkas gitu. Kira-kira apa harapan Made ke depan? Ya, kalau tesis Made ini bisa dinyatakan lulus pada hari ini. Saya ingin tahu apa harapan Made terhadap penelitian Made itu sendiri ke depannya. Itu yang pertama sebagai pembuka. Silakan Made. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Tentunya apa yang telah saya lakukan dan telah melalui proses bimbingan dan diuji oleh tim Bapak penguji, Bapak Ibu semua. Saya berharap apa yang telah saya kerjakan ini berguna bagi kemajuan YAHNTP Palangkaraya khususnya, dan berguna bagi kemajuan pembelajaran di Indonesia. Harapan saya seperti itu. Kemudian bagi diri saya sendiri, tentunya apa yang telah saya rasakan mungkin bisa nanti
setelah banyak menambah wawasan saya saat ini, mungkin nanti bisa saya implementasikan kepada rekan-rekan mahasiswa atau teman-teman mungkin di masyarakat, nantinya bisa saya implementasikan apa yang telah saya kerjakan saat ini. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Made atas penjelasannya. Ya, itu adalah suatu harapan Made ya ke depan. Setelah Made misalnya sudah melaksanakan sebuah penelitian, jelas itu ada konsekuensinya terhadap lembaga maupun terhadap Made sendiri. Seperti yang Made sampaikan tadi, supaya nanti bagaimana pembelajaran sistem daring ini ada sebuah peningkatan, ada sebuah sistem ya untuk memotivasi daripada mahasiswa dan dosen itu sendiri. Jadi bukan hanya mahasiswa yang dimotivasi, termasuk dosen juga perlu dimotivasi. Ya, kita nggak tahu kapan berakhirnya masa pandemi COVID ini. Kalau terus berlanjut ya kita tetap seperti ini itu. Nah, sehingga perlu pengetahuan teknologi yang lebih baru lagi ya, sehingga perlu diimplementasikan kepada generasi-generasi penerusnya, terutama terkait dengan hasil penelitian Made ini nanti. Yang jelas paling tidak ya masuk ke jurnal misalnya ya. Kemudian kalau bisa dibuatkan sebuah buku pedoman sehingga ada sebuah dokumen-dokumen dalam perpustakaan itu ya untuk para mahasiswa maupun bagi dosen itu. Nah, itu bagus sekali rancangan bagi Made nanti ke depan itu. Nah, yang selanjutnya saya itu hanya sekedar pembukaan dari saya deh, hanya ini manasan itu. Nah, kemudian berkaitan dengan tesis Made ya, saya sambut apresiasi sangat baik sekali ya. Cuma meskipun saya katakan tadi kadang-kadang manusia itu kan ada kekurangannya, tidak semuanya sempurna, itu ada kesalahan sedikit dan sebagainya itu. Nah, terutama kalau saya lihat itu ya terkait dengan pengutipan deh ya. Baik. Memang ada kekeliruan, mungkin kesalahan atau saya nggak gini juga di buku pedoman gitu, apa memang sudah seperti itu. Nah, saya lihat karena di situ ada istilah, kalau dalam penulisan itu ada yang dinamakan kutipan pendek, ada kutipan panjang. Kalau kita mengutip itu ya, standarnya misalnya ada 3 baris, ada 4 baris, ada lebih dari itu gitu. Nah, karena saya lihat apa yang di dalam penulisan tesis Made ini memang ada sebagian seperti itu. Nah, makanya saya ini juga, saya apakah memang di buku pedoman seperti itu atau bagaimana? Terutama mengenai kutipan panjang, ya. Saya lihat kutipan panjang itu, ya, memang sih pas gini, ketikannya pas itu ya spasinya dan sebagainya. Cuma di situ ada sebuah ini pengutipan itu ya, tanda kutip. Nah, itu siogianya kalau kutipan pendek panjang itu ya tidak menggunakan tanda kutip awal dan akhir kalimatnya. Kecuali dia kutipan pendek. Nah, itu diketik 2 spasi biasanya lalu diberi tanda kutip awal dan akhirnya. Berarti itu biasanya itu. Mungkin berbeda buku pedoman, nanti bisa dicek lagi deh ya, kalau memang sesuai dengan buku pedoman nggak jadi masalah itu. Nah, ini hanya sebuah teknis saja dalam penulisan itu. Seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian kutipan pendek juga, Made kan sudah tahu misalnya ada berapa bait itu kalau kutipan pendek itu. Ya. Kemudian kutipan panjang itu ada berapa bait itu. Itu. Kalau memang dia 3 bait atau 4 bait ya tetap dia diketik ya normal biasa ya. Normal biasa artinya 2 spasi kan gitu kan. Kalau biasanya gitu. Tapi kalau udah lebih dari 3 bait atau 4 bait, nah itu mau tidak mau dia diketik 1 spasi atau 1 setengah sesuai dengan aturan yang ini yang ditulis itu. Itu. Nah, itu teknis saja deh yang saya lihat itu teknis saja, makanya saya katakan ini sudah memenuhi standar sudah dalam penulisan itu, meskipun saya katakan tadi ada kekurangan ya wajar-wajar saja itu dalam sebuah penulisan itu. Nah, itu. Kemudian ini mungkin dalam penulisan juga dalam buku pedoman juga ada persetujuan di situ. Ya, ada
persetujuan dari pembimbing. Ya mungkin ini tidak ada persetujuan dari pembimbingnya, artinya ada sebuah pengesahan dari pembimbing itu bahwa itu sudah layak untuk diuji itu ya. Saya nggak tahu yang ini apakah perlu atau tidak itu ya. Saya nggak lihat juga buku pedoman, nggak ini juga. Nah itu siogianya seperti itu. Kalau memang aturannya seperti itu. Jadi bahwa kita itu benar sudah disahkan oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi kalau tidak ada catatan pengesahan, tanda tangan pengesahan pembimbing 1 dan 2, jadi kita nggak ya gitu. Tapi kita kan nggak jadi masalah seperti itu kan. Tapi kalau memang aturan gitu. Jadi kita sesuai mengikuti aturan itu. Nah itu Daya. Siapa? Ya, jadi itu aja mungkin masukan saya dulu Saudara Made sebagai pembuka dari saya. Mudah-mudahan dengan adanya tesis Made ini seperti yang saya sampaikan tadi bisa lebih berkelanjutan lagi untuk dijadikan sebagai dokumen itu nanti ya. Baik dalam jurnal, baik bentuk buku, pedoman nanti. Nah itu. Jadi bagaimana sistem pembelajaran selama daring ini. Itu. Jadi memang banyak yang meneliti tentang daring new normal gitu ya, tapi tidak selengkapnya yang Made lakukan ini itu pengkajiannya itu. Nah, jadi itu saja mungkin masukan dari saya untuk sementara ke Pak Muji, Pak Made. Selamat lagi buat Made. Terima kasih. Saya kembali kepada penguji utama. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih. Om Santi. Silakan Pak Muji. Terima kasih Pak Dr. Dirson. Ada catatan Made ya? Sudah ya. Sampun, Pak. Oke, selanjutnya langsung kami berikan waktu kepada Pak Dr. Gedi Darmawan. Kami persilakan. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Ketua Tim Penguji, Bapak Dr. Mujiono, atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bapak Ibu, tim penguji yang saya hormati, kemudian kepada karya siswa atas nama Imade Pustika Yasa, selamat karena saudara sudah berada dalam tahapan ini. Ini adalah tahapan akhir daripada ujian. Jadi ujian tesis ini sangat sangat besar untuk persentase nilai. Jadi semoga nanti saudara bisa atau dapat mempertahankan hasil penelitian saudara ini dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi mungkin ada pengantar dari Pak Dr. Dirson yang ringan, mungkin dari saya jangan juga ringan, mungkin nanti terakhir Pak Dr. Mujiono yang nanti agak berat sedikit. Tapi saya melihat secara keseluruhan overall tesis ini sudah terdesain, terstruktur atau dibuat dengan sangat baik, tersistematis. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Tim tadi. Saya juga sangat mengapresiasi kepada pembimbing, baik itu pembimbing 1, Bapak Dr. Diman Sidi, dan pembimbing 2, Bu Dr. Evantia, karena telah membimbing karya siswa dengan baik juga. Tentu apa yang menjadi masukan, saran yang konstruktif pada saat ujian pratesis, ya memang diakomodasi atau diakomodir atau dilengkapi dengan baik oleh karya siswa. Saya melihat juga gambar telah dibingkai, jadi itu tampak seperti bagaimana ya, lebih baik, lebih bagus lagi. Kemudian nah ini teknis saja, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Dirson terkait dengan pengutipan. Nah, kembali kepada buku pedoman, karena begini, bukan membandingkan, karena di S1 di pendidikan, mohon maaf, jadi pengutipan itu memang spasi panjang itu adalah satu spasi, namun dia menjorok di awal dan akhirnya ada 10 ketukan. Nah, berbeda dengan di pasca, kan di awalnya saja yang menjorok ke dalam. Jadi itu pembedanya. Jadi mengikuti pedoman. Kemudian kalau di pasca itu adalah 2 spasi, kalau di program sarjana itu 1,5 spasi.
Nah, itu kadang-kadang ya memang harus ada penyeragaman persepsi daripada dosen atau mahasiswa juga. Nah, itu secara teknis pengutipan, baik itu pengutipan panjang yang memang satu spasi dan pengutipan pendek yang ada diawali dan diakhiri tanda kutip. Kemudian saya juga sejalan dengan Pak Derson, tapi ini sudah ditanggapi oleh Bu Dr. Evantia waktu pratesis terkait dengan persetujuan, Pak. Jadi persetujuan itu, nah ini kembali kebijakan dari atau terkait prodi. Kalau di program S1 ya memang wajib ada di buku pedoman bahwa sebelum ujian skripsi itu ada persetujuan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, masalah pengesahan itu kan nanti setelah selesai revisi, koreksi dari penguji baru disahkan oleh Kaprodi dan direktur pasca seperti itu. Nah, itu terkait lagi kembali teknis. Tapi secara maksudnya Pak Derson itu secara apa ya? Artinya secara gininya artinya ternyata sudah ter-ACC oleh pembimbing 1 pembimbing 2, ternyata layak untuk ujian. Apakah begitu kan seperti itu? Itu kan teknis saja sebenarnya. Tapi apapun itu jadi mahasiswa terakomodir dalam setiap ujian-ujiannya. Jadi tetap diawasi apa artinya setiap catatan-catatan itu memang telah diperbaiki. Karena banyak mahasiswa juga yang tahu-tahu pratesisnya disarankan A, B, C, D, tahu-tahu sampai di tesis ya tetap seperti itu gitu. Nah, kalau yang ini ya sudah sangat baik sekali, makanya tadi saya menyampaikan apresiasi terhadap pembimbing. Kemudian jurnal, nah sejalan dengan apa yang disampaikan di jurnal ya memang di pasca ya diharapkan wajib mahasiswa mempublikasikan ke dalam jurnal ilmiah. Tentu ini juga bagian daripada publikasi, tidak hanya juga membawa nama karya siswa, tapi juga membawa nama pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya. Itu sedikit pengantar dulu dari saya. Nah, ini memang secara keseluruhan ini sudah lebih baik dari yang pratesis. Namun saya ingin mengetahui pemahaman dari karya siswa atau pendapat karya siswa terkait upaya. Nah, di bab 7 kan ada upaya itu ya, Pak Made Pustika ya. Nah, terkait yang pertama memotivasi mahasiswa dan webinar. Adanya upaya mahasiswa dalam peningkatan mahasiswa dalam peningkatan pembelajaran secara daring melalui webinar. Nah, ada 2 pertanyaan. Artinya pemahaman di sini. Arti pemahaman nanti mohon pendapatnya dari karya siswa. Yang pertama, upaya dosen dalam memotivasi mahasiswa, betul ya? Nah, terkait dengan upaya dosen dalam memotivasi mahasiswa tersebut, dalam pembelajaran saat ini kan memang terkadang mahasiswa merasa pasti bosan dengan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring terus. Nah, sebagian besar mahasiswa kan seperti yang peneliti laksanakan, sebagian besar mahasiswa berada di kampung atau di rumah, kan itu ya. Dan ada keterbatasan akses internet juga. Nah, yang paling masalah di sini juga ada beberapa mahasiswa yang sampai mau putus kuliah ataukah dia tidak ingin melanjutkan kuliahnya. Ada juga mahasiswa yang karena saking lamanya dia di rumah, akhirnya dia menikah, itu kawin gitu contohnya. Nah, karena itu apa? Karena kelamaan kuliah daring. Nah, bagaimana pendapat saudara terkait hal tersebut dalam hal upaya dosen memotivasi mahasiswanya? Itu yang pertama. Oke, bisa ditangkap? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, yang kedua terkait webinar ini. Nah, saya baca di sana sangat baik webinar sebagai salah satu sumber belajar dalam pembelajaran daring. Nah, tentunya di kampus di Institut Agama Hindu Negeri Tanjung Penyang dilaksanakan hampir setiap bulan itu dilaksanakan webinar. Nah, upaya mahasiswa dalam hal ini terkait dengan upaya mahasiswa dalam peningkatan pembelajaran secara daring, yaitu salah satunya mengikuti seminar daring atau web seminar, webinar.
Nah, tentunya webinar ini kan yang saudara sampaikan itu sebagai salah satu sumber belajar dalam pembelajaran daring tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana animo mahasiswa? Nah, animo mahasiswa terhadap setiap webinar yang dilaksanakan oleh lembaga atau kampus. Tuh, gimana pendapat saudara? Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Mungkin saya sampaikan dulu yang mahasiswa untuk mengikuti seminar daring. Kalau berdasarkan observasi atau pengamatan di lapangan, memang tidak seluruh mahasiswa mengikuti seminar secara daring atau webinar yang telah dilakukan di HNTP Palangkaraya maupun di luar. Seperti itu. Alasan mahasiswa itu adalah terkait dengan ketersediaan kuota internet atau posisi mereka tidak terjangkau oleh internet. Dan kebetulan dari beberapa mahasiswa atau informan yang menyampaikan kepada saya, nah untuk menambah wawasan, jadi mahasiswa tersebut mengikuti beberapa webinar karena dianggap webinar itu juga free atau gratis. Jadi itu dianggap merupakan satu upaya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menambah wawasan mereka. Tapi memang dari hasil wawancara yang saya lakukan, jadi dominan mahasiswa itu mengatakan seperti itu. Nah, tapi memang terlihat di lapangan mungkin antusiasme mahasiswa tidak sepenuhnya mengikuti webinar tersebut. Ya, alasannya adalah ketersediaan kuota. Karena menurut mahasiswa di pembelajaran daring yang sinkronus saja itu sudah banyak sekali memakan kuota internet seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah motivasi dosen untuk mahasiswa tetap belajar. Dari subjudul ini saya fokuskan bagaimana mahasiswa itu tetap dapat belajar walaupun situasinya seperti ini. Ya, dengan cara seperti yang dilakukan oleh dosen, bahwa mahasiswa itu diberikan pemahaman atau pembanding walaupun mahasiswa belajar secara konvensional, mahasiswa tersebut juga tetap mengeluarkan biaya. Walaupun belajar secara daring juga tetap mengeluarkan biaya. Dan hal-hal lain juga yang disampaikan oleh dosen, misalnya bagaimana mahasiswa dapat membuat suatu makalah atau yang karya ilmiah yang nanti bisa dijadikan acuan atau pengalaman pada saat menyusun skripsi seperti itu, khususnya mahasiswa di S1. Tapi seperti yang Bapak sebutkan tadi adalah motivasi, bagaimana motivasi dosen untuk agar mahasiswa misalnya yang di kampung tidak kebablasan atau tidak kawin seperti itu. Nah, saya tidak mendapatkan data seperti itu, Pak, bahwa bagaimana dosen itu agar mahasiswa tidak kebablasan tinggal di kampung. Tapi ada satu catatan dari saya, beberapa dosen menyampaikan jadi semacam dalam tanda petik mahasiswa dipaksa, jadi dia harus tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Misalnya terserah misalnya apakah dia tidak ada sinyal atau ada sinyal. Jadi dosen itu mewajibkan setiap perkuliahannya mahasiswa itu harus hadir. Seperti itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak Dr. Hedi Darmawan. Karya siswa yang terpelajar dan Bapak Ibu penguji yang terpelajar. Oke, sekarang saya akan memberikan masukan dulu sama
gede. Tadi ada beberapa masukan, saran dari penguji yang lain. Memang dicermati secara sepintas tulisan karya siswa dalam ujian tesis ini sudah secara ontologi bentuk saja sudah kelihatan dari daftar isi bahwa daftar isinya itu cukup bagus sekali. Tetapi jika kita baca ke dalam, maka pasti kita tidak bisa lepas dari kekurangan itu. Tadi sudah ada saran masukan dari Pak Dr. Dirson, Pak Dr. Gedi. Lalu dari saya saran masukan, keterangan wawancara. Misalnya begini, wawancara kepada Gede, wawancara tanggal sekian, itu tidak masuk dalam deskripsi, tetapi boleh dinyatakan. Jadi itu di dalam kurung. Wawancara sekian dalam kurung, wawancara bla 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 tahun ini dan lain sebagainya. Yang pertama, yang kedua itu ringan aja, itu teknis saja. Yang kedua adalah yang pertama tadi keterangan wawancara, lalu yang kedua adalah seperti yang dulu saya katakan, jika mau menampilkan dari hasil wawancara ataupun gambar atau foto ataupun apapun bentuknya, tolong dikomunikasikan. Katakanlah secara gampang, bahasa saya adalah untuk mengetahui lebih jelas tentang proses ini, bla bla bla, bla 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 ini, gitu kan, dapat dilihat pada wawancara, atau mau menunjuk gambar untuk mengetahui keberadaan dosen yang paparan karya dapat dilihat, bla 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 dan lain sebagainya. Itu dikomunikasikan, jadi tidak semata-mata dalam bahasa Jawa ujuk-ujuk ditampilkan, tetapi bagaimana dikomunikasikan dulu. Gambaran dulu sudah saya katakan. Lalu yang kedua, kalau bisa memasukkan lagi, coba semacam memasukkan teori di awal dari sebuah pembahasan itu. Jadi menyelipkan lagi. Teknik menulis memang begitu, teknik menulis untuk memasukkan gitu. Lalu keempat adalah cermati lagi dalam penulisan. Ini semua teknis. Artinya apa? Di awal paragraf itu tidak boleh dengan kata sambung. Di dalam, tetapi, dan lain sebagainya. Lalu di dalam setelah ketik langsung berbunyi ada tetapi, dengan, dan lain sebagainya. Itu penulisan pengetikan. Ya, itu teknis. Nanti bisa kamu baca aja di draft di saya sudah ada coretan-coretan tapi juga belum lengkap. Paham ya? Siapa? Oke, sekarang saya bertanya. Rumusan masalahnya ada berapa? Ada 3, Pak. Oke. Temuannya apa dari rumusan masalah 1 dan 2? Apa yang dapat kamu temukan dari rumusan masalah 1, 2, dan 3? Secara singkat. Baik, terima kasih Pak. Sebagaimana setelah saya jelaskan tadi, temuan yang saya dapatkan dalam penelitian ini, di proses pembelajaran itu ada perbedaan antara pembelajaran konvensional, bahwa metode yang diterapkan oleh dosen itu, walaupun dia pembelajaran berbasis siswa dan metode diskusi, tapi dosen menambahkan RQA itu. Jadi itu yang dianggap paling cocok oleh dosen dalam pembelajaran daring, seperti itu dengan metode RQA itu. Kemudian dari implikasinya tentu bahwa dosen itu harus membuat semacam
pembelajaran, memanfaatkan media pembelajaran sedemikian rupa, karena di awal pandemi itu dosen semuanya baru belajar begitu secara bertahap, dan pada akhir semester ini dan dosen sudah hampir semuanya menggunakan media daring seperti Zoom begitu Pak. Kemudian untuk upaya ini tentu terutama di penggunaan e-kampus. Jadi menurut dosen itu sebelum ada pandemi, jadi e-kampus itu hanya sekedar untuk mencatat atau registrasi mahasiswa seperti itu. Sekarang sudah dioptimalkan oleh dosen untuk melaksanakan pembelajaran atau penjadwalan pembelajaran, kemudian bagaimana menginput nilai secara langsung di situ seperti itu Pak. Saya kira itu Pak. Mohon izin Pak. Sebentar. Oke. Lalu selanjutnya adalah dari apa yang kamu katakan tadi, dari katakanlah semacam temuan dari masalah 1, 2, dan 3, bagaimana dengan pandangan pendidikan Hindu? Karena kamu mengkaji dalam konteks semua tadi adalah dalam perspektif pendidikan Hindu. Karena semua adalah jelas dalam konteks memperbaiki pendidikan Hindu. Lalu pandangan pendidikan Hindu sendiri bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Karena di sini di YAHNTP kebetulan adalah secara umum itu pembelajarannya tentang pembelajaran Hindu. Jadi secara tidak langsung itu saya sudah membahas bagaimana proses pembelajaran pendidikan Hindu di YAHNTP Palangkaraya seperti itu. Nah, itu ya. Oke. Sebenarnya pendidikan Hindu itu bukan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Hindu itu. Kita bisa mencermati berbagai hal, bahwa kalau kita membaca di Slokantara menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu sebuah kekayaan yang paling berharga, yang paling pertama dan utama, dan kekayaan itu tidak habis dituntut sepanjang masa, dan tidak akan habis jika diberikan, bahkan jika diberikan akan semakin tambah. Nah, kaitannya itu ke sana, menurut saya. Nah, kayaknya Made ini belum meranahkan dalam konteks dalam tanda kutip pendidikan agama Hindu. Ini menjadi, anggap aja bahasa lalalala, ini menjadi proses pendidikan agama Hindu yang harus tetap dijalankan. Jika melihat dalam Sarasamus saya, misalnya begitu itu, maka akan yang namanya pendidikan ilmu pengetahuan itu sepanjang masa dan lain sebagainya. Di sini yang belum. Oke. Oke, ya. Lalu yang kedua, Made juga di dalam menyatakan ini, katakanlah di dalam bahasa kamu tidak menggunakan teori dalam menjawab. Dalam riset, misalnya dalam rumusan masalah 1, Pak, dalam riset yang saya temukan dan saya analisis dengan teori ini, maka begini. Nih. Nah, kita berbicara ilmiah ini. Ya, berbicara ilmiah, kita berbicara ilmiah itu menjawab, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis harus menggunakan dasar-dasar teori yang digunakan yang berasal dari hasil riset penelitian, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Paham itu ya? Baik, Pak. Coba nanti itu kembali. Oke, saya terakhir. Kira-kira kalau Made, mahasiswa karya siswa ini sudah
nyatakan lulus, apa tanggung jawab selanjutnya? Apa tanggung jawab kamu, Anda, selaku magister terhadap pendidikan secara umum maupun pendidikan secara khusus dalam konteks model pembelajaran sistem daring yang saat ini memang sangat dibutuhkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tentu apa yang telah saya buat, seperti yang dikatakan oleh Bapak Gede Darman dan Pak Dr. Derson, saya akan berupaya untuk mengimplementasikan apa yang telah saya pelajari selama ini dan apa yang telah saya ketahui selama ini, walaupun masih tidak banyak begitu, tapi dari pengalaman ini tentu saya akan berusaha mengimplementasikan, misalnya dengan cara membuat sebuah jurnal seperti itu yang bisa dibaca oleh orang banyak dan mungkin bisa menjadi referensi buat keberlanjutan pendidikan Hindu khususnya di Indonesia, bagaimana di Hindu dapat menerapkan teknologi yang ada untuk suatu proses pembelajaran yang lebih baik. Saya kira itu, Pak. Posisinya masih di mute, Pak. Mohon izin. Mohon izin Pak Muji. Pak Muji, Unmute masih. di posisinya di Klik mute. Pak Muji. Oke, terima kasih, maaf. Itu adalah dalam konteks, katakanlah, mengkaji lebih dalam untuk menginformasikan jauh ke depan ke dalam sebuah jurnal. Tetapi sikap Anda, tindakan Anda sebagai seorang magister pendidikan agama Hindu, yang saat ini mengkaji tentang apa yang kamu kaji ini. Silakan. Jadi dalam pembelajaran daring tentu saya akan dapat berupaya untuk bagaimana sistem pembelajaran daring ini bisa dapat digunakan mungkin membantu dosen bagaimana menerapkan pembelajaran daring, bagaimana menggunakan metode dalam pembelajaran daring. Saya kira bagaimana mahasiswa dapat meningkatkan kemandiriannya untuk belajar, jadi tidak sesuai dengan undang-undang bahwa pembelajaran yang dilaksanakan berbasis mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa belajar lebih giat secara mandiri dan tidak hanya mengharapkan hanya semata-mata dari dosen seperti itu. Kira itu yang kira-kira dapat saya lakukan setelah apa yang saya laksanakan hari ini. Oke, itu adalah jawaban Anda, konsisten Anda, tanggung jawab Anda sebagai nanti jika Anda sudah menjadi seorang magister. Sebenarnya yang saya minta adalah saya bertanggung jawab akan mengembangkan dan mensosialisasikan atau bahkan mengajarkan itu. Nah, itu enggak usah saya terjelaskan panjang. Oke, sampai di situ saya sementara. Lalu kami persilahkan kepada pembimbing. Siapa pembimbing 1 atau pembimbing dulu? Kami persilahkan. Mungkin Bu Irfan dulu pembimbing 1, pembimbing 2. Pembimbing 2 dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak
Ketua Tim Penguji terkait dengan ujian tesis hari ini. Saya mengucapkan selamat kepada Ade Pustika Yasa karena sudah sampai pada hari ini, dan saya ucapkan selamat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan hal mungkin saya klarifikasi sedikit tadi terkait pertanyaan Pak Derson, Dr. Derson. Untuk di sekarang udah 2 tahun berjalan di Prodi Pendidikan Agama Hindu, kita sudah menyertakan surat pelayanan. Suaranya putus, Bu. Suaranya, Bu. SK untuk ujian. Suaranya nggak jelas, Bu. Halo, suara saya jelas? Jelas? Oke, sudah, Bu. Ya. Om Swastiastu. Oke. Tapi selamat Lingkunalate, salam sujud Karende Malempang. Baik, saya hanya sedikit menginformasikan saja. Di Prodi Pendidikan Agama Hindu sudah berjalan 2 tahun. Kita menyertakan surat kelayakan ujian untuk mahasiswa yang harus ditandatangani oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, surat tersebut dilampirkan untuk memperoleh SK ujian dan juga dilampirkan dengan bukti tesisnya atau proposalnya, kemudian akan diproses. Jadi tahapannya seperti itu, karena kita menghindari dulu pernah terjadi ada masalah, ternyata dosen pembimbingnya lupa, dia menghubungi ke Prodi menyatakan bahwa anak ini tidak siap untuk diujikan, sedangkan mahasiswanya bilang sudah mendapat ACC dari dosen yang bersangkutan. Nah, ini akhirnya belajar dari pengalaman tersebut, Prodi Magister Pendidikan Agama Hindu akhirnya mengeluarkan surat keterangan yang berisi surat kelayakan untuk ujian, baik itu ujian proposal, ujian pratesis maupun ujian tesis. Nah, ini harus lebih dulu diserahkan sebagai salah satu prasyarat ketika untuk maju ujian, kemudian baru diproses SK-nya. Jadi semacam itu. Tapi kalau untuk di proposal tesis, ini kita tidak mewajibkan karena ini kan akan mengalami perubahan juga. Oleh sebab itu dia di akhirnya nanti baru ada persetujuan secara lengkap. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan sebagai posisi saya sebagai Kaprodi. Kemudian terkait posisi saya sebagai penguji dan pembimbing di sini, tadi hal-hal yang terkait dengan hal-hal teknis Madepus untuk bisa diperbaiki yang disampaikan oleh Pak Dr. Derson, Dr. Igede Darman, kemudian Pak Mujiono untuk bisa diperbaiki. Kemudian hal yang dari saya, hal yang teknis saya sudah orek di tesisnya, nanti bisa dilihat saja. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan, menurut Anda, perkuliahan daring selama COVID-19 efektif atau tidak dalam proses pembelajarannya? Menurut Anda? Baik, kalau masalah efektif atau tidak, karena dalam penelitian saya tidak mencari efektivitas atau tidak efektif, tetapi secara observasi rasanya tidak efektif, Bu. Karena melihat dari implikasi yang ditimbulkan terhadap dosen dan mahasiswa. Saya kira itu. Baik. Kemudian selama proses penelitian ini ada temuan, suara saya terdengar, ada temuannya, kemudian bagaimana output yang bisa diterima oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran daring. Halo? Suaranya Bu, putus-putus. Halo? Tidak
Tidak terdengar. Halo, Bu Evantia, bisa gangguan sinyal. Karena Bu Evantia lagu baru dalam kondisi gangguan sinyal, kami persilahkan Pak Dr. Nyoman Sidi. Baik, terima kasih Ketua Tim Penguji. Om Swastiastu, Salam Memang. Yang saya hormati Pak Ketua Tim Penguji. Halo Swastiastu, suaranya saya jelas? Mana sih? Swastiastu? Silakan Bu, silakan Bu. Lanjut. Oh iya, saya pakai HP sekarang. Baik, pertanyaan saya yang kedua saya lanjutkan ya. Di sini kan model pembelajaran sistem daring selama pandemi COVID-19 di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Kendala utamanya kalau untuk dosen dan mahasiswa apa? Baik, kendala utama yang dirasakan saat ini itu adalah ketersediaan jaringan internet. Kemudian dari sisi dosennya? Kalau dari sisi dosennya itu bagaimana cara berdiskusi atau di suatu pembelajaran, kemudian sistem penilaian yang akan dilakukan secara daring, terutama penilaian sikap. Itu kendala yang dihadapi dosen. Baik, saya rasa cukup Pak Ketua Tim Penguji, saya serahkan. Maaf, terima kasih kepada Bu Dr. Evantia. Lanjut kami persilakan Pak Dr. Nyoman Sidi. Terima kasih Pak Tim. Tadi lanjut ya, tadi sudah menyampaikan salam dengan Saudara Made ya. Jadi karena di sini saya ditugaskan untuk menguji, jadi ketua tim menguji, jadi wajib harus bertanya gitu ya. Jadi kalau pertanyaan saya tidak melenceng dari apa yang ada di dalam tesis. Jadi topik besar atau tema besar atau permasalahan general umum yang saudara kaji dalam tesis ini kan model pembelajaran kan gitu. Yang di judulnya itu kan model pembelajaran itu adalah menjadi suatu permasalahan besarnya. Permasalahan kecilnya atau fokusnya itu kan sesuai dengan rumusan masalah itu kan gitu. Yang ada 3 itu. Nah, saya ingin bertanya, setelah saudara melakukan penelitian dan memperoleh temuan-temuan tadi, ya, temuan yang dari rumusan masalah 1, rumusan masalah 2, rumusan 3, selanjutnya dari temuan-temuan itu, bagaimana kesimpulan saudara terhadap permasalahan yang utama tadi, ya, artinya terkait dengan modelnya itu. Jadi maksud saya adalah bagaimana model pembelajaran daring di IAIN Palangkaraya. Itu maksud saya. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya dapat menyimpulkan bahwa proses pembelajaran daring yang selama ini, jadi selama pandemi telah dilaksanakan di IAIN Palangkaraya, itu hanya untuk saat ini maksud saya, sampai saat ini, itu belum bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran sebagaimana dengan pembelajaran konvensional. Dan proses pembelajaran daring ini masih sangat dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan pembelajaran. Misalnya dosen sedang melaksanakan penelitian atau pengabdian, jadi proses pembelajaran masih bisa dilaksanakan. Tapi saya berharap dan dengan adanya penelitian ini, misalnya terkait dengan bagaimana metode pembelajaran yang dilaksanakan, mungkin bisa membantu para dosen menerapkan seperti RKA itu.
dalam pembelajaran daring. Dan mungkin di ke depan seperti saran yang telah saya buat dalam penelitian ini, dengan peningkatan atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh dilakukan oleh dosen, kedepannya pembelajaran daring ini terus dapat dilaksanakan pasca pandemi nanti. Saya kira itu, Pak. Baik, selanjutnya saudara di sini kan salah satunya menggunakan teori proses pembelajaran kan gitu. Nah, setelah saudara melakukan penelitian, kira-kira apakah aspek-aspek atau proposisi atau inti dari teori proses pembelajaran itu sinkron apa enggak dengan ini? Apa dalam artian gini, di proses pembelajaran kan ada aspek-aspeknya itu terkait dengan pelajaran, misalnya ada yang item-item atau inti dari teori proses pembelajaran itu. Kemudian ketika saudara menggunakan itu untuk membahas atau sebagai pedoman tentatif dalam penelitian kualitatif ini, apakah itu ada perbedaan-perbedaan atau hal-hal aspek-aspek yang tidak ditemukan di dalam konteks di lapangan? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Kalau berdasarkan data yang saya peroleh dan yang telah saya deskripsikan di penelitian ini, pada intinya proses pembelajaran, teori proses pembelajaran itu adalah bagaimana mahasiswa itu dapat belajar dengan sendirinya begitu. Artinya apa yang telah dilakukan, dan saya melihat juga dari penelitian Bapak Dr. Putu Widianto sebelumnya bahwa di HNTP itu proses pembelajaran dilaksanakan secara berbasis mahasiswa, dan saya melihat ada kesamaan begitu dari teori proses pembelajaran bahwa mahasiswa tersebutlah yang menentukan arah pembelajarannya dia itu seperti apa gitu. Jadi si dosen ini hanya sebagai fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran. Saya kira itu, Pak. Oke, selanjutnya ini kontekstualisasi ya. Dalam artian saudara kan ada hasil, kemudian ada pembahasan, di mana pembahasan kan intinya itu adalah yang artinya SWOT gitu ya. Lalu apa dalam arti kan kalau hasil kan what's ya, apa gitu. Lalu yang pembahasan kan SWOT, artinya apa makna dari hasil atau temuan-temuan yang saudara berikan. Ini terkait di sini yang paling penting dari menurut beberapa pedoman saintifik atau ilmiah itu, bahwa di dalam pembahasan kan salah satunya adalah membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Apakah dia itu sama, ataukah ada berbeda, ataukah menolak, ataukah mengembangkan, terutama di dalam kajian pustaka saudara ini kan ada ini ya, salah satu pustakanya adalah yang di Tropik gitu ya, yang berjudul A Descriptive Qualitative Study of Instructor Perception in Training Transitioning from the Traditional Classroom in Online. Jadi kan itu kan tentang transformasi ya dari konvensional, dari yang di dalam kelas kemudian menjadi online. Itu kan konteksnya kan mirip seperti di INTP Palangkaraya ya, dari tahun 2020 kan ada transisi ya dari pembelajaran konvensional yang di kelas terus sekarang online. Nah, kira-kira gimana dengan ini? Apakah temuan saudara itu dia ada yang sama atau ada hal-hal yang ditolak, atau ada yang sama atau ada yang berbeda dengan yang penelitian yang dilakukan oleh si Slovik ini? Silakan. Baik, Pak. Secara garis besar, karena penelitian Slovik ini adalah mengkaji bagaimana transisi pembelajaran tradisional menurut penelitian beliau itu. Tradisional itu dimaksud adalah di dalam ruang kelas, begitu. Dan berubah ke pembelajaran
online atau sistem daring yang kita sebut sekarang. Nah, ada kecocokan bahwa misalnya salah satu contoh yang saya sebutkan itu adalah ujian UTS, UAS. Nah, kalau dosennya itu menggunakan seperti semacam multiple choice, itu artinya sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Slovik. Artinya di situ ada standar keamanan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, artinya kalau misalnya contohnya menggunakan Google Form, di situ kan soal bisa diacak. Walaupun mahasiswa itu duduk berdampingan, dilakukan secara daring, mahasiswa tentu tidak akan bisa nyontek satu sama lain, apalagi waktu juga dibatasi. Kemudian misalnya contohnya ujian yang dilakukan multiple choice di e-kampus misalnya. Nah, itu juga menunjukkan kesamaan, kemudian teknologi, terus waktu, komunikasi itu memiliki kesamaan dengan apa yang saya teliti. Akan tetapi di sini tidak ada yang saya temukan itu adalah pelatihan, Pak. Karena saya melihat di sini kan sifatnya darurat atau insidental ya, Pak. Ya. Jadi itu yang tidak ada dalam penelitian ini karena tidak ada pelatihan seperti itu. Saya kira itu, Pak. Oke, bagus sekali. Saya rasa itu Ketua Tim Uji. Saya kembalikan. Om Santi Om. Terima kasih. Mute, Pak. Mohon izin. Maaf, ini belum lupa. Terima kasih Pak Dr. Nyoman Sudi selaku pembimbing dan penguji. Mungkin ada tambahan Pak Dr. Dirson atau Pak Dr. Gede. Kami persilakan Pak Dr. Dirson. Suara juga belum di-mute, belum masuk. Ya. Ingat, masuk ya? Sudah. Ya. Baik, Om Swastiastu. Habis selamat Lingun Natai, salam sejahtera Lempang. Terima kasih ada uji utama. Mungkin tambahan ini aja, Dea, kalau bisa diinikan aja. Apa namanya? Saya kembali seperti apa yang disampaikan oleh Pak Muji tadi, berkaitan dengan ini penciri khas itu. Itu kalau bisa itu ada diselipkan lah sedikit itu istilahnya tentang penciri khas. Artinya penciri khas di situ kan ada istilah Made ini kan perspektif pendidikan Hindu kan, itu. Jadi kalau menurut saya itu ada sebuah ini ada penciri khas, misalnya dibandingkan dengan secara umum misalnya Made bisa saja ngambil dikutip misalnya dari ini pendidikan agama Hindu itu bagaimana itu. Misalnya masuk di ranah penilaian sikap misalnya. Nah, di situ bisa diinikan dengan konteks Hindunya seperti apa gitu. Itu. Jadi ada sebuah penciri khas sedikit meskipun tidak terlalu gini kan menampakkan itu, tapi adalah dia masuk itu. Oh, berarti ada perspektif pendidikan Hindunya gitu. Ya, baik mengajar tentang etikanya seperti apa misalnya, ya. Termasuk tadi ada penilaian sikap misalnya ya, kehadiran atau absen misalnya seperti itu. Enggak seperti itu, tapi Made gimana mengambil sebuah gini dengan umumnya itu. Jadi ada dia masuk sedikit situ dan menyentuh lah sedikit tentang itu. Ya, sehingga ada dilihat adanya sebuah penciri khas dalam perspektif pendidikan Hindu itu. Jadi itu hanya ini tambahan deh kalau bisa itu ya. Di ini kan itu. Biar ada lah gitu masuk ya, dengan yang lain itu. Ya, jadi dia tidak artinya istilahnya semua umum itu di situ, tapi ada juga Hindunya di situ penciri khasnya. Itu masukan. Ya. Itu aja penguji, silakan. Oke, terima kasih Pak Dirson. Pak Dr. Gede, silakan kalau ada. Saya cukup, Pak. Cukup, oke cukup. Bu Irfan? Ya. Cukup? Bu Irfan cukup?
Ada Pak Dr. Nyoman? Cukup? Cukup. Cukup, oke. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya rasa saya juga cukup. Tadi sudah banyak penekanan lagi dari Pak Dirson. Coba tolong dimasukkan juga perspektif pendidikan agama Hindu dalam setiap itu sebenarnya di dalam kajian itu memutar terus komunikasi analisis itu ada. Tetapi coba dimasukkan di semacam di apa namanya sintesis atau simpulan dari sebuah pembahasan itu. Oke ya. Oke, terima kasih. Selamat kembali kepada Mandi Pustikayasa bahwa sudah melakukan ujian dengan baik. Kami minta untuk keluar dari Zoom sesaat, jangan jauh. Baik, Pak. Agar kami bisa berbicara dengan para penguji. Baik, Pak. Terima kasih. Saya mohon izin lip. Om Swastiastu. Terima kasih sudah diizinkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tim penguji, sama pembimbing dan mahasiswa yang terpelajar. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh para penguji dari hasil ujian tesis ini, kira-kira bagaimana pendapat Made mahasiswa yang kira-kira nilainya sejauh mana menurut perkiraan kamu dulu? Baik. Terima kasih, Pak. Sampai saat ini, dari awal proposal sampai saat ini, saya sudah berusaha semaksimal mungkin apa yang menjadi bimbingan, arahan dari pembimbing kami, pembimbing saya sudah saya berusaha untuk melaksanakan. Demikian pula masukan dari bapak-bapak penguji, juga saya berusaha mengikuti demi hasil yang lebih baik seperti yang Bapak sampaikan, meskipun masih jauh dari sempurna. Saya tidak dapat mengira-ngira apapun hasilnya, atas usaha saya akan terima. Terima kasih. Oke, mahasiswa yang terpelajar, terima kasih Anda telah mempercayakan diri Anda untuk kuliah di program Pascasarjana YANTB Palangkaraya dengan prodi Pendidikan Agama Hindu, dan dari hasil ujian tesis ini kamu dinyatakan diterima lulus dengan nilai ujian tesisnya adalah 96,62. Selamat untuk kamu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat ya. Ya. Terima kasih. Itu akan ditambah dengan nanti nilai yang kemarin. Tapi saya juga akan bisa merubah nilai ini, walaupun ini sudah saya tanda tangani ya. Tapi melihat nanti kondisi kamu lagi ini, merubah naik atau merubah turun. Ulang nanti. Ya, oke. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu ujian mahasiswa kita yang kita banggakan. Sebelum ditutup dari pertemuan ini, saya memberikan pesan kepada Made, kepada mahasiswa. Yang pertama, bersyukurlah bahwa Made telah bisa melanjutkan kuliah di program Pascasarjana. Terutama bersyukur itu kamu panjatkan kepada orang tuamu, kedua orang tuamu yang ada dan yang sudah tidak ada tentunya, karena barusan aja juga kehilangan orang tua ya, 1 bulan yang lalu. Saya juga barusan kemarin, terus terang tadi saya katakan sama Pak Gede sama Pak Nyoman, saya kehilangan adik kemarin COVID. Turut berduka cita. Itu juga masih sampaikan semacam
terima kasih setinggi-tingginya sama orang tua karena bimbingan, saran, masukan, pendidikan dari orang tua itu luar biasa. Kita tidak boleh meninggalkan pesan atau saran apapun dari orang tua. Yang kedua, berbanggalah bahwa Anda bisa mencapai pendidikan magister. Dan kebanggaan Anda bukan ada pada Anda sendiri, tapi juga kebanggaan saya. Kebanggaan para penguji, dosen, dan IAHN-TP Palangkaraya pada umumnya. Karena bisa meluluskan mahasiswa mungkin yang terbaik nantinya. Yang ketiga, jangan lupa kepada kami semua, dosen dan guru-guru Anda yang telah mendidik, dan juga perguruan tinggi kamu, alma matermu, yang telah mendidik magister dengan berbagai cara, sistem, teknik, entah itu dengan hentakan, entah itu suara keras, terutama yang suaranya kencang pasti saya. Bukan semata-mata saya tidak suka, marah, benci, tetapi saya senang, bangga, saya mengajak untuk maju, ayo maju yang terbaik. Lalu yang terakhir, bawa alma matermu. Ini menjadi alma mater yang terbaik. Satu sisi menjadi tempat untuk mengabdi dan bekerja, mencari nafkah dalam hidup dan kehidupan ini. Yang kedua juga menjadi alma matermu. Bawa alma mater ini yang baik dan bekerja dengan baik. Seraya bersyukur atas IAHN-TP Palangkaraya yang kita banggakan ini. Itu pesan dari saya untuk Anda. Dan terakhir, selamat dan sukses untuk meraih mimpi yang lebih baik, yang lebih tinggi dari saat ini. Kesuksesan Anda kuliah ini menjadi magister tentu akan mengikuti kesuksesan berikutnya. Saya tidak tahu apa yang kau mimpi, apa yang kau rancang. Kemarin di dalam rapat kami dengan ada Pak Wadek II itu sudah mengusulkan bahwa di FDA ada semacam mata kuliah IT. Ya, ada mata kuliah IT yang ternyata itu akan sangat bermanfaat sekali. Saya kira itu dari saya. Mungkin adakah dari ketua pembimbing 1 Kaprodi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Budi. Om Swastiastu, Dapat Samudana Lembang. Saya mungkin menambahkan sedikit ya, ingin mengucapkan selamat kepada saudara Ade Pustike. Jadi terima kasih kepada tim penguji yang dari awal sudah bersama-sama membantu, membimbing, mendidik dari lewat ujian dan masukan dan saran sehingga tesis saudara Made tentunya lebih sempurna dari yang sebelumnya gitu. Demikian pula pembimbing 2 yang juga sangat membantu sehingga tesis saudara Made ini bisa menjadi lebih sempurna dan bisa jadilah setidaknya memenuhi standar ilmiah secara ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara Made. Sebenarnya dari tes itu tadi sengaja saya mengetes itu karena itu secara saintifiknya. Jadi ingin mengetahui bagaimana pemahaman dan analisis kepada saudara terkait dengan apa yang saudara temukan. Saran saya, karena ini di pasca Pak Direktur gitu ya, akan membuka prodi doktor gitu ya. Nanti kalau sana sudah dibuka, saran saya itu lanjutkan ke program doktornya sehingga bisa menjadi berkah bagi kita semua seperti yang disampaikan Pak Prof. Muji tadi. Tentunya kita di Palangkaraya kan di IPTEK mendukung itu, di semua prodi itu tentunya ada komputer dan teknologi informasi nantinya itu, karena itu memang untuk pengembangan zaman sekarang itu pengembangan ilmu atau pengembangan ontologi dari bidang ilmu masing-masing prodi tentunya sangat diperlukan IPTEK teknologi informasi ya, komputer dan teknologi, sehingga itu sangat diperlukan, sehingga setidaknya nanti ada sudah SDM-nya ya, SDM yang sudah doktor gitu nanti, sehingga tinggal gampang ya, tinggal loncat sedikit gitu ya, loncat sedikit dari di perpus, dari perpus kemudian ke dosennya.
Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Saya dengan proses Om Santi Santi Om. Saya terima kasih. Saya kembali. Bu Irfan, pembimbing 2 selaku Kaprodi mungkin. Selamat buat Made. Terima kasih. Anda yang pertama ini untuk di angkatan Anda. Saya ucapkan selamat lagi. Sampai pada tahap yang sangat membanggakan ini, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan apa yang sudah diperoleh bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin, baik itu untuk kedepannya maupun untuk secara pribadi ya. Saya berharap bahwa Made juga bisa memotivasi teman-temannya untuk segera lulus juga dan bisa juga mensosialisasikan Magister Pendidikan Agama Hindu kepada teman-temannya untuk ikut masuk dan terlibat di kampus kita. Saya harapkan bisa berkelanjutan. Jadi apa yang Anda peroleh saat ini bisa memberikan impact atau dampak yang lebih baik lagi, baik untuk di lingkungan keluarga maupun lingkungan secara luas. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji. Mohon maaf bila ada tutur kata selama kita berdiskusi kurang nyaman. Dari mulai proposal sampai dengan ujian tesis, saya mohon maaf. Begitu pula dengan Made, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, ini semua untuk membentuk diri Anda bisa menjadi seorang yang membanggakan pada saat ini. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dirson, Pak Gede, cukup? Cukup. Oke, selanjutnya kami persilahkan Made, mungkin ada semacam pesan, kesan, atau apapun bentuknya. Kami persilahkan. Terima kasih. Om Swastiastu, tapi selamat dengan lagai salam sujud karena melempang. Tentu saya sangat bersyukur, bergembira begitu. Saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu, selaku orang tua saya, selaku teman saya, selaku pembimbing, selaku penguji. Saya sangat bersyukur, mungkin kalau saya tidak berada di sini, saya tidak terpengaruh bagaimana saya harus meningkatkan diri saya. Jadi mungkin saya sempat down ketika orang tua saya tidak ada begitu. Tapi karena motivasi Bapak Ibu yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan walaupun hasilnya mungkin tidak memenuhi harapan Bapak Ibu sebagaimana isi tesis yang sebenarnya begitu. Jadi saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya. Mungkin selama proses bimbingan ada hal-hal yang tidak saya tangkap dengan baik sehingga apa yang Bapak Ibu arahkan tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya selama mengikuti pembelajaran di IAHNTP. Demikian juga kepada Bapak-Bapak penguji telah banyak memberikan masukan yang sangat konstruktif sehingga apa yang saya awalnya tidak paham sama sekali bagaimana itu penelitian kualitatif, karena baru di S2 ini saya mempelajari itu, dan ini suatu pengetahuan yang mungkin tidak pernah akan saya lupakan, dan terus saya akan belajar mungkin dalam bentuk penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian kualitatif. Karena saya di S1, seperti Bapak Ibu ketahui, saya jauh berbeda, saya di teknik, jadi penelitiannya sangat berbeda. Jadi dengan apa yang saya capai saat ini tentu semua adalah berkat dorongan, bantuan Bapak Ibu, baik dalam kelas maupun hari-hari, sangat membantu saya begitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tidak bisa lagi saya ungkapkan dengan kata-kata yang lebih bijak, tapi saya hanya bisa berterima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
Ranjing hatala langit ida sayang widiwasa lah yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu untuk membentuk diri saya seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Oke, selamat untuk karya siswa kita Imade Pustikayasa dan dinyatakan lulus dengan nilai pastinya adalah A. Terima kasih. Selamat untuk Mandi. Kalau tidak salah, kalau yang sudah sementara ini nilai A berarti sudah A di atas A ya, A plus ya, A. Bukan amin, tapi A, mudah-mudahan. Tentunya nanti saya akan bisa merubah itu. Merubah baik atau merubah jelek. Tapi selamat untuk Made dulu. Saya kan hanya mencoba dulu bagaimana membentuk si Made. Ini akan menjadi yang luar biasa. Menjadi sebuah contoh yang selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu dan selamat kembali, sukses kepada mahasiswa saya yang secara pribadi juga teman, anak, dan juga mahasiswa dan juga teman di di perguruan tinggi ini. Dan akhirnya dengan anugerah Tuhan, Yuang Widi Ranya Hatala Langit, seminar tesis, ujian tesis saya nyatakan ditutup. Om Abik Namastu, Om Santi 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 Om.